Shalom, selamat pagi umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Hari ini saya mengucapkan salam berkat, salam sukacita, anugerah Tuhan ada dalam kehidupan kita. Wow, welcome March. Kita sudah ada di bulan yang baru, bulan Maret, oleh karena anugerah dan kasih setia Tuhan yang menopang kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya mengajak kembali setiap umat Tuhan untuk selalu bersyukur setiap hari, memulai hari bersama-sama dengan firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan itulah yang membersihkan kehidupan kita, menuntun kita, menerangi jalan-jalan kita, sehingga kita tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan dalam terang Tuhan yang ajaib. Karena itu di awal bulan yang baru ini, di bulan Maret ini, saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali memulai firman Tuhan dalam kehidupan kita, untuk memulai segala sesuatunya. Karena kita percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo jadi berkat, ayo melayani bersama-sama dengan saya, sehingga ada banyak umat Tuhan juga turut boleh dikuatkan. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati dari melalui program ini, kita rindu orang lain juga turut boleh mengalami hal yang sama. Itu sebabnya saya mengajak, ayo bagikan kembali renungan singkat ini, sehingga makin banyak orang turut dikuatkan oleh berkat dan anugerah Tuhan dalam melalui firman Tuhan yang ada. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, buat bulan yang baru. Kami percaya bulan ini bulan penuh berkat, bulan ini bulan penuh kuasa dan kasih setia Tuhan. Bulan ini kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik, sebab Tuhan menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kita belajar dari Mazmur Daud. Iya kan, karena dalam Mazmur 31 ayat 8 dan ayat 9 ada satu perkataan Daud yang membuat saya rindu, sesuatu hal yang saya mau bagikan pagi hari ini buat setiap kita. Dalam Mazmur 31 ayat 8 dan ayat 9, aku akan bersorak-sorak, perhatikan, dan bersukacita karena apa? Kasih setia Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab, wow, lihat saudaraku, engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Jadi dalam keadaan tertekan, dalam keadaan susah, dalam keadaan mengalami penderitaan, dalam Mazmur 31 ini, saudara dikasih dalam Tuhan, Daud tidak mengeluh. Daud tidak bersungut-sungut dan berkata, Tuhan, mana engkau katanya menyertai saya, mana kata engkau menolong saya. Lihat musuh-musuh di sekitar saya mulai menyerang saya. Lihat musuh-musuh di sekitar saya mulai habis menghampiri hidup saya. Matilah saya, hancurlah saya, selesailah saya. Daud tidak berkata seperti itu, saudaraku. Justru Daud memuji-muji Tuhan. Dia bilang, aku akan bersorak-sorak, aku akan bersukacita karena kasih setia Tuhan. Berarti hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan, yang pertama. Yang kedua, hidup kita ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dan yang ketiga, hidup kita bersukacita dan bersorak-sorai karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup kita. Ini yang diajarkan firman Tuhan yang hari ini kita dengar. Engkau telah menilik sengsaraku, engkau telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Ayat 9, perhatikan. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, tidak ada alasan untuk kita tidak bersorak-sorai. Tidak ada alasan untuk tidak kita bersukacita. Karena kita tahu Tuhan dengan kasih setianya, itulah yang menopang kita. Itulah yang membuat kita kuat dan menegakkan kaki kita di tempat yang lapang. Itulah juga yang membuat musuh kita diserahkan kepada Tuhan, kepada tangan kita. Kenapa? Karena kita mau bersorak-sorak, karena kita mau bersukacita. Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Amin. Jadi dasar hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan. Jelas dulu sampai sini. Amin.
Apapun keadaan kita hari-hari ini, kita tetap masih bisa memuji Tuhan kok. Jangan berkata, tapi bagaimana saya bisa memuji Tuhan pendeta? Kalau saya lihat kelakuan suami saya ngeselin, nyebelin, gak pernah pulang. Udah gak pernah pulang, sekali pulang gak pernah mandi. Saudara dikasih dalam Tuhan. Hei, Bu, ingat dong. Keadaan tidak bisa mempengaruhi sorak-sorai sukacita kita. Kenapa? Karena kita tidak hidup berdasarkan apa yang kita lihat. Demikian pula suami-suami. Kalau kita lagi bete, kita lagi gak enak hati sama istri kita. Hei, pandang Tuhan, ingat. Kehidupan sukacita kita, kehidupan sorak-sorai kita tidak ditentukan oleh apa yang kita lihat. Iya kan? Jadi keadaan apapun di hadapan kita, kita masih bisa sebenarnya bersorak-sorai. Kita belajar dari Daud. Mungkin saudara bilang, tapi Daud kan enak. Daud diurapi menjadi seorang raja. Loh, setiap kita diurapi Tuhan. Ketika kita menerima Kristus, kita menjadi orang-orang yang diurapi. Amin. Tidak ada alasan buat kita sambil berkata, oh Daud berbeda. No, saudara dikasih dalam Tuhan. Tuhan kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang sama, yang memberikan kekuatan, memberikan pengurapan, memberikan kemampuan untuk kita tetap berdiri tegak di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah badai, dan berkata, aku tahu ya Allah, kasih setiamu itulah yang menopang aku. Itu sebabnya Yesus bilang, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Berarti kita punya alasan untuk selalu bersorak-sorai. Kita punya alasan untuk selalu bersuka cita. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Maksudnya apa? Apapun yang kita hadapi, kasih setia Tuhan yang menopang kita. Pergumulan yang kita hadapi, rumah tangga yang hancur, yang kita lihat sudah tidak lagi ada pengharapan. Tapi ketika kita memandang kasih setia Tuhan, disitulah kita dapatkan kekuatan. Tuhan, aku tahu Engkau yang memberkati rumah tanggaku, maka Engkau juga yang akan kembali menyatukan rumah tanggaku. Tuhan, aku percaya Engkau lah yang menebus hidupku. Aku percaya kasih karuniamu yang menyembuhkan sakit penyakitku. Tuhan, aku percaya ekonomiku hari ini akan dipulihkan. Karena aku tahu apapun yang terjadi dalam hidupku, kasih karunia Tuhan itulah yang menopangku. Itulah hidup karena kasih karunia. Sama-sama bilang sama saya, kita hidup karena kasih karunia dan kasih setia Tuhan. Amin. Jadi ini landasannya. Bukan keadaannya seperti apa, tapi bagaimana pribadi kita yang menyikapi segala sesuatu dan kita melihat dari sudut kacamata Tuhan. Sehingga akhirnya kita tahu, sudah dikasih dalam Tuhan, kasih setia Tuhan itulah yang memampukan kita untuk tetap bersyukur, untuk tetap bersuka cita, untuk tetap bersorak-sorai. Keadaan apapun hari-hari ini, saya ajak setiap umat Tuhan, ayo alihkan pandanganmu. Jangan lagi terfokus kepada pergumulanmu. Jangan lagi terfokus kepada masalahmu yang akan melahirkan pengeluhan, yang akan melahirkan persungutan, yang akan melahirkan kedukaan dalam hidupmu. Tapi alihkan pandanganmu. Makanya Ibrani bilang, pandang Kristus, pandang Yesus yang memberikan kita kekuatan. Karena ketika kita memandang Kristus, memandang salib, disitulah kita tahu kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap umat Tuhan hari ini secara khusus di awal bulan ini, apapun yang kita jalani sepanjang bulan berjalan ini, ayo sama-sama bersorak-sorai, bersukacita. Karena sorak-sorai sukacita adalah sebuah keputusan untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan. Karena kita tahu apapun yang kita hadapi, kasih setia Tuhan itulah yang menopang kita, yang memampukan kita untuk tetap bersyukur, untuk tetap bersukacita, untuk tetap bersorak-sorai menghadapi apapun yang terjadi. Ambil sebuah langkah untuk memutuskan, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saya tahu masalah, pencobaan, ujian, tantangan yang saya hadapi tidak akan pernah melebihi kekuatan saya. Karena Tuhan selalu menyediakan jalan keluar dalam kasih setia Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami mengucap syukur buat kasih setiamu. Hari ini kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Karena kami tahu kami sudah ada di awal bulan yang baru. Bulan boleh berganti bulan, minggu berganti minggu, bahkan hari berganti hari dan tahun berganti tahun. Tapi kami percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Anugerah-Mu selalu ada dalam hidup kami setiap hari. Itu sebabnya hari ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahwa keadaan apapun yang dihadapi,
oleh hamba-hambamu ya Tuhan, oleh kami umatmu. Kami percaya itu seharusnya tidak bisa mempengaruhi keberadaan hati sukacita sorak-sorai kami. Karena kami tahu kami hidup bukan karena melihat, kami hidup karena percaya. Kami percaya masalah tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Kami percaya sekalipun ada masalah selalu ada jalan keluar dalam hidup kami. Kami tahu pergumulan ini akan mendatangkan kemuliaan dalam hidup kami mengandang Tuhan, untuk kami melihat pertolongan dan campur tangan Tuhan. Karena itu hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, biar Allah Roh Kudus yang memampukan setiap mereka untuk tetap terus bersorak-sorai bersuka cita menghadapi badai hidup. Karena kami tahu hidup kami dalam tangan Tuhan, hidup kami dalam pembelaan Tuhan. Secara khusus kami berdoa biarlah sepanjang bulan berjalan ini kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Maret menjadi bulan penuh berkat, Maret menjadi bulan penuh kasih setia Tuhan, Maret menjadi bulan penuh kemuliaan Tuhan. Dan kami imani tidak akan ada kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan. Di sepanjang bulan berjalan ini hidup kami dalam anugerah dan keberkatan Tuhan. Hamba berdoa buat yang sakit, hamba berdoa buat yang berbeban berat, hamba berdoa buat mereka yang bergumul hari-hari ini dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan topang, dan Tuhan sertai. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Dasar hidup kita bukanlah keadaan, bukanlah apa yang kita lihat, tapi karena kasih setia Tuhan. Itulah yang menjadi penopang dasar hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.